Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Nurina Utami. Di sini Ibu akan membahas materi tentang bumiku pada buku tema 8 subtema 1 yang berjudulkan perbedaan waktu dan pengaruhnya. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada 3.8, menguraikan peristiwa rotasi bumi serta terjadinya peristiwa siang dan malam. Kemudian ada 3.4, membuat model proses terjadinya siang dan malam. Selanjutnya di sini ada indikator pencapaian kompetensi pada materi kita kali ini. Yang pertama itu ada 3.8.1, menciptakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya dengan kritis. Selanjutnya ada 4.8.1, menciptakan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya dengan kritis. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Apakah anak-anak ada yang tahu ini gambar tentang apa? Nah, benar sekali. Ini adalah gambar bumi. Lebih tepatnya ini adalah gambar rotasi bumi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar memerlukan waktu kurang lebih 1.600 km per jam. Arah rotasi bumi itu dari barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya 24 jam atau sehari. Selanjutnya di sini ada akibat rotasi bumi. Di sini kita akan membahas 4 akibat rotasi bumi. Yang pertama ada perbedaan semu harian dan benda langit. Yang kedua ada pergantian siang dan malam. Selanjutnya ada perbedaan waktu. Yang terakhir ada pembelokan arus laut. Baiklah, di sini kita akan membahas pengaruh yang pertama, yaitu peredaran semu harian benda langit. Peredaran semu harian benda langit ini berartikan pergerakan matahari dan benda langit dari arah timur ke arah barat yang disebut sebagai peredaran semu harian benda langit. Ini terjadi karena pergerakan yang kita amati seolah-olah disebabkan oleh pergerakan benda langit dan matahari, melainkan disebabkan oleh proses terjadinya rotasi bumi. Jadi, bumi yang berputar, bukan matahari yang berputar. Kan kalau kita lihat tuh matahari yang dia terbit langsung tenggelam, seolah-olah matahari itu yang bergerak, tetapi nyatanya yang bergerak itu bumi yang kita tempati sekarang, yang kita injak sekarang, yang kita tinggali saat ini. Kemudian ini Ibu ada gambar lagi nih. Ayo anak-anak tebak, ada yang tahu nggak ini gambar tentang apa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan itu tadi adalah gambar pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam ini belahan bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, dan sebaliknya bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Karena bumi berotasi terus-menerus dari barat ke timur tanpa henti, maka setengah bagian bumi yang terkena sinar matahari selalu bergiliran. Selanjutnya di sini ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu tergantung pada derajat garis bujurnya. Setiap garis bujur yang jatuhnya 15% di sebelah barat akan lebih lambat 1 jam, sedangkan di sebelah timur akan lebih cepat 1 jam. Waktu pada bujur standar dinamakan waktu standar atau waktu lokal. Selanjutnya kita akan membahas pembelokan arus laut. Arus-arus pembelokan laut disebabkan oleh angin, maka seperti halnya angin, arus laut juga disimpangkan oleh rotasi bumi.
arus laut dipaksa membelok ke arah jarum jam ke kanan untuk laut-laut belahan bumi di utara, sedangkan laut di belahan bumi selatan berlawanan arah, yaitu berlawan arah dengan jarum jam ke kiri. Jadi di sini pembelokan arah arus laut di bagian bumi utara belok ke kanan sesuai dengan arah jarum jam, sedangkan bumi bagian selatan belok ke kiri, di mana belok ke kiri itu berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya di sini Ibu ada materi tentang revolusi bumi. Anak-anak bisa lihat itu gambar terjadinya revolusi bumi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi ini merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi, selain perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi. Ada juga disebut ini sebagai revolusi bumi. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas akibat dari revolusi bumi. Yang pertama itu ada perbedaan lama siang dan malam. Yang kedua ada gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga ada perubahan musim. Nah, di sini kita akan membahas 3 akibat revolusi bumi tersebut. Baiklah, di sini kita akan membahas perbedaan lama siang dan malam. Kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika menimbulkan beberapa gejala alam yang dialami berulang setiap tahunnya. Baiklah, yang kedua di sini ada gerak semu tahunan matahari, di mana pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Disebut gerak semu matahari. Disebut demikian karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Selanjutnya yang ketiga di sini ada perubahan musim. Belahan bumi di utara dan selatan mengalami 4 musim. 4 musim itu adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berikut adalah tabel musim pada waktu dan daerah tertentu di belahan dunia. Selanjutnya di sini ada musim-musim di belahan bumi utara. Yang pertama ada musim semi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Musim panas pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Musim gugur 23 September sampai 22 Desember, musim dingin 22 Desember sampai 21 Maret. Selanjutnya ada musim-musim di belahan bumi bagian selatan. Yang pertama ada musim semi pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, musim panas 22 Desember sampai 21 Maret, musim gugur 21 Maret sampai 22 Juni, musim dingin 21 Juni sampai 23 September. Selanjutnya berdasarkan garis bujur Indonesia berada di belahan bumi bagian timur, sedangkan berdasarkan garis lintang Indonesia berada di belahan bumi bagian selatan. Baiklah, itu tadi paparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.